Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian mulia dengan manhaj salaf. Masih dalam pembahasan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Kita lanjutkan sub bahasan tentang sikap ahlu sunnah kepada pelaku dan ahli bid'ah. Pada pertemuan minggu lalu kita bahas bahwa dosa bid'ah itu ada tingkatannya, sehingga nanti memperlakukan orang yang melakukan bid'ah juga bertingkat-tingkat. Pada minggu yang lalu disebutkan 9 faktor yang membuat dosa bid'ah itu bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah pelakunya itu taklid ataukah ijtihad. Apakah bid'ahnya itu berefek kepada jiwa, kehormatan, akal, harta atau yang lainnya? Dilihat dari apakah bid'ah ini terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Apakah pelakunya mendakwahkannya atau tidak. Kemudian dilihat dari apakah pelakunya menyerang ahlu sunnah atau tidak. Jenis bid'ahnya idhofiyah atau hakikiyah. Kemudian apakah bid'ah ini jelas ataukah samar-samar? Apakah bid'ah ini menyebabkan kekufuran atau tidak? Dan faktor yang terakhir adalah apakah pelakunya melakukan itu terus-menerus atau tidak. Dan dosa bid'ah itu apabila diklasifikasikan nanti terdapat 3 golongan. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Ada yang tidak kafir tapi dosa besar, dan ada juga yang tidak kafir dan dosanya kecil. Adapun bila dosanya kecil, maka ini bisa berubah menjadi besar bila dilakukan terus-menerus, didakwahkan, dilakukan terang-terangan dan diremehkan. Ini pembahasan minggu lalu. Kita masuk dalam paragraf yang belum terbaca. Kalau di cetakan lama halaman 315, cetakan baru 340. Kata penulis, ahlu sunnah tidak memutlakkan hukuman atau cara mereka memperlakukan ahlu bid'ah dengan satu jenis saja. Memperlakukan ahli bid'ah atau pelaku bid'ah berbeda-beda caranya tergantung dengan tingkat kebid'ahannya. Tingkatannya sudah tadi sebutkan ada 9 faktor. Ada orang yang memang bodoh atau jahil dalam agama. Ada juga orang yang dia mentakwil sehingga melakukan perbuatan bid'ahnya karena hasil ijtihadnya. Maka ini beda cara memperlakukannya. Ada orang yang memang alim versi mereka sehingga mereka menyeru kepada bid'ahnya. Ada yang cuma ikut-ikutan saja, maka memperlakukannya juga berbeda. Sikap Ahlus Sunnah kepada mereka atau bermuamalah dengan orang-orang yang menyembunyikan kebid'ahannya tidak sama dengan cara mereka memperlakukan orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat bid'ah. Begitu juga cara Ahlus Sunnah bermuamalah dengan orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah itu tidak sama dengan yang tidak mengajak. Ya, perhatikan jemaah. Misal antum di kantor. Ada teman kantor yang dia sambil ngantor sambil mempengaruhi orang agar ikut kesyiahannya. Dia ke kantor itu kadang bawa buku-buku Syiah lalu dibagi-bagikan. Ada flyer-flyer dia bagi-bagikan. Dia bikin grup WhatsApp, kemudian tiap hari dia posting video-video dai-dai Syiah di Indonesia.
Tujuannya untuk mempengaruhi pemikiran kita supaya kita ikut dalam pengajian mereka. Karena kita tahu perbuatan dia dan itu membuat kita jengkel tentunya. Kadang kita sama dia itu muka kita mesem gitu. Setiap kali lihat mukanya itu kayak seorang musuh yang mau diperangi. Ya kan? Tapi ada juga yang sama-sama Syiahnya tapi tidak mempengaruhi yang lain. Ya, misalnya dia untuk dirinya sendiri, adapun dia di kantor profesional ya sebatas pekerjaan saja. Maka perilaku kita kepada yang mempengaruhi dengan yang tidak mempengaruhi itu tidak sama. Bisa dipahami? Ini orang Syiah, sedangkan yang satu lagi dia bukan Syiah melainkan HT. Tentu cara kita memperlakukan orang Syiah dengan HT tidak sama. Ada orang yang mungkin bid'ahnya dari sisi sholawat, ada yang bid'ahnya dari sisi pemikiran. Maka cara memperlakukan mereka semua beda-beda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kata penulis, orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah secara terang-terangan harus diingkari perbuatan bid'ahnya, dibenci, kalau perlu dihajar atau diisolasi, dan umat diperingatkan atau ditahdzir dari bahaya orang tersebut. Bila kita di posisi ulil amri, maka harus mengambil tindakan untuk menghukum orang tersebut supaya dia jera dan bertaubat. Sebab bahaya bid'ah bisa merusak hati, akal, agama, harta, dan kehormatan. Ahlu bid'ah yang mereka semuanya sudah keluar dari jalan yang lurus yang ditempuh Rasulullah dan para sahabat. Ada di antara mereka yang keluar dari Islam. Ada yang mereka ini hampir keluar dari Islam, sehingga mereka pun menghalalkan darah kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda tentang kaum Khawarij, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Orang-orang Khawarij itu membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Ya, perhatikan dulu teman-teman. Kalau kita ketemu dengan orang yang melakukan perbuatan bid'ah, bahkan mengajak-ngajak kaum muslimin, bahkan dia terang-terangan ngajak-ngajak yang lain, dia sudah tidak ragu-ragu untuk menyebarkan bukunya, flyernya, untuk masukkan teman-teman kita ke dalam grup-grupnya, ya, lalu diajak kita kajian ke tempatnya, maka orang ini harus dihajar. Hajar tidak sama dengan hajar. Hajar itu ditonjok, itu hajar. Yang dimaksud dengan hajar di sini adalah memutuskan hubungan dengan cara tidak mengajaknya bicara. Kalau dia salam maka tidak dijawab salamnya. Kalau dia mau komunikasi ya tidak dilayani komunikasinya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, yang seperti ini jangan langsung dipraktekkan mentah-mentah. Ini bila memang kita memungkinkan untuk melakukannya dan ada efek. Karena ada kalanya kita melakukannya ternyata tidak ada efeknya. Malah yang ada kita termudaratkan sendiri. Misal teman-teman tinggal di satu lingkungan, ya, kita menjadi orang yang minoritas di situ. Pak RT-nya, Pak Lurahnya, Pak RW-nya, tetangga-tetangganya, DKM-nya, semua adalah orang-orang yang melakukan bid'ah misalnya. Terus kita mau melakukan hajar, kayak apa hajar oleh satu orang kepada sekian banyak orang, kayak apa kita bergaul? Malah nanti kadang datang mudarat, kita mau nikah, kita mau ada urusan apa ke Pak RT, baru Pak RT-nya akhirnya bilang gitu, kalau ada perlunya aja baru ke sini. Ya kan? Malah bingung sendiri. Malah mudarat sendiri. Perbuatan seperti ini bukan tidak punya dasar, dasarnya banyak. Di antaranya perbuatan Nabi SAW kepada beberapa orang sahabat, di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berperang, Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya tidak ikut dalam perang. Ketika mereka kembali, ternyata tiga orang ini hanya di rumah-rumah mereka. Ya, dan Nabi SAW khawatir tiga orang ini jatuh ke dalam kemunafikan.
Maka Nabi SAW mengajak yang lain untuk memboikot Ka'ab dan dua orang temannya. Dihajar. Bagaimana caranya? Kalau mereka bicara tidak ada yang nanggapin. Kalau mereka salam tidak ada yang jawab. Kalau mereka mau komunikasi nggak ada yang mau. Sampai akhirnya turun wahyu yang menerangkan bahwa Ka'ab dan kawan-kawannya bukan jatuh ke dalam kemunafikan, tetapi mereka berdosa sehingga harus bertaubat. Baru kemudian orang-orang mau memberikan salam dan menjawab salam kepada Ka'ab. Ya. Nanti insya Allah akan disebutkan contoh-contohnya bagaimana salafus saleh dahulu menghajar ahlul bidah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, yang saya mau garis bawahi juga tadi kata-kata kalau dia melakukan secara terang-terangan maka diingkari perbuatan bid'ahnya. Pertanyaannya, kita mengingkarinya bagaimana caranya? Saya pribadi sebagaimana kita dengar dari para ulama, dari para masyayikh kalau kita belajar kepada mereka, para masyayikh mereka dalam membantah pemikiran ahli bid'ah di tempat mereka masing-masing. Karena di Saudi itu ada, di Mesir ada, di Yaman ada. Cara mereka memperlakukan ahli bid'ah itu atau dalam membantah pemikirannya ada dua model. Ada yang terang-terangan, ada yang pakai surat. Ada yang dialognya terbuka, ada yang dialognya tertutup. Di dalam cara mereka saat mereka membantah pemikiran ahli bidah, ada yang disebut nama pelakunya, ada yang tidak. Maka kita pun sebenarnya demikian. Kita bisa mencontoh perbuatan para ulama saat kita membantah pemikiran ahli bidah di Indonesia yang dilakukan secara terang-terangan, maka imma terang-terangan juga, imma tertutup. Ada yang kita dialog terbuka, ada yang dialog tertutup. Ada yang sebut nama dan ada yang tidak sebut nama. Saya pribadi pernah membantah tahun 2017 beberapa pemikiran Ustadz. Saya bikin tulisan. Tapi di dalam tulisan ini tidak ada hujat menghujat seperti menyebut kemudian memburukkan. Kita hanya bantah pemikirannya. Yang tersebar memang tersebar di beberapa video YouTube-nya. Saya posting di website saya yang sekarang sudah nggak ada, muflisafitra.com. Ya, kemudian saya beritahu kepada beberapa ustadz yang lain bahwa saya membuat tulisan. Mereka bilang, "Enggak apa-apa Ustadz Muflis, silakan di-share, yang penting dijaga kalimat-kalimatnya jangan sampai ada bentuknya hujat-hujat. Fokus kepada apa yang salah dan yang benar seperti apa." Bantahan ilmiah. Karena kita dapati potongan di YouTube dan itu di-share secara masif. Ya, karena beliau punya YouTube sendiri, kemudian ada YouTube-nya fans. Ya. Ada Instagram pribadi, ada Instagram yang dibuat oleh fans. Ketika potongan-potongannya menyebar, kita khawatir pertama diikuti orang. Yang kedua, kita khawatir kalau kemudian perbuatan beliau yang salah ini diikuti orang, maka jadi dosa buat pribadi ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya. Maka sebagai bentuk cinta kepada beliau sesama muslim, kita bikin tulisan yang tetap beradab, lalu kemudian kita share, yang semoga beliau membaca dan memperbaiki apa yang mungkin keliru. Ya. Kemudian kalau kita baca komen-komennya, ya, maka komennya banyak hujatan-hujatan. Hujatannya kepada saya maksudnya. Oh, ini ghibah. Padahal ghibah itu pun kalau seandainya dibilang ghibah, ada 6 ghibah yang boleh, bahkan sebagiannya dituntut. Di antaranya adalah menghibahi seseorang yang mendakwahkan kesalahan, kemudian kesalahan tersebut diikuti orang. Ya, ini ghibah yang diperbolehkan. Seandainya pun itu dikatakan ghibah, yang ada saya bukan menghibah, yang ada saya adalah mentahdzir kesalahan. Yang saya khawatir kesalahan ini diikuti orang. Bisa dipahami? Ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau dalam beberapa ceramahnya menyebut nama-nama orang yang menyimpang di Saudi. Beliau sebut namanya fulan, disebut. Jadi ini bukan sesuatu yang misalnya dibilang kenapa kok nggak usah sebut nama aja begitu.
Ya, kita katakan ada kalanya sebut nama, ada kalanya tidak sebut nama. Nah, kemudian kata penulis, bisa jadi kaum penyembah berhala selamat dari orang Khawarij, sedangkan orang beriman tidak selamat. Sebagaimana bid'ahnya kaum Khawarij, mereka menghalalkan kehormatan dan darah kaum muslimin. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Syiah dan firqah-firqah sesat yang lain. Bukti pengingkaran dan hajar salafus saleh terhadap ahli bid'ah. Bagaimana bahwa salafus saleh di zaman dahulu melakukan pengingkaran dan hajar kepada ahli bid'ah di zamannya. Contoh, Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah menghukum Sabigh bin Asal. Siapa ini Sabigh bin Asal? Ada di catatan kaki. Disebutkan Sabigh bin Asal Al-Hanzali adalah orang yang dulu pernah nanya-nanya tentang makna Az-Zariyat kepada Umar. Umar jawab, Az-Zariyat itu artinya angin. Dan ini kalau bukan saya dengar dari Rasulullah, tidak mungkin saya bilang begitu. Dia tanya lagi, kalau hamilati itu apa? Itu awan. Kalau ini apa? Kalau itu apa? Sehingga Sabigh ini dikenal sebagai orang yang suka tanya-tanya, tapi tanya-tanya ini, paham ya? Ada orang tuh tanya-tanya bukan untuk cari ilmu, tapi untuk apa? Nanya-nanya biar orang-orang yang hadir itu terpleset gitu dan berpikir dengan cara berpikirnya dia. Dia bukan tipikal orang cari ilmu, tapi ingin menyebarkan syubhat. Paham ya? Maka oleh Umar bin Khattab, Sabigh bin Asal ini dihukum. Nah, contoh yang lain disebutkan di sini, perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Ibnu Umar pernah mendengar ada orang mengingkari qadar atau takdir. Maka Ibnu Umar berkata, kalau kalian bertemu dengan orang-orang itu, beritahukan kepada mereka bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka harus berlepas diri dari saya. Artinya jangan ngaku-ngaku muridnya Ibnu Umar, jangan ngaku-ngaku karena saya tidak pernah ngajari begitu. Ya. Karena Ibnu Umar tidak pernah mengajarkan pengingkaran terhadap takdir, lalu ada orang yang mengingkari takdir dan menyandarkan diri sebagai muridnya Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar bilang sama mereka, kalau kalian ketemu, saya berlepas diri dari mereka dan mereka juga harus berlepas diri dari saya. Jangan ngaku-ngaku. Begitu juga tindakan para ulama ahlu sunnah terhadap tokoh Jahmiyah, yaitu Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini akhirnya dibunuh dikarenakan dia mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan bahkan dia menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dan bahwa surga neraka itu tidak kekal. Ini pemikiran kufur. Ya, maka Jahm bin Safwan ini akhirnya dihukum dengan cara dibunuh. Siapa yang bunuh? Ada di catatan kaki 481. Sebutkan bahwa Jahm bin Safwan dibunuh oleh Salim bin Ahwaz al-Mazini di akhir masa pemerintahan Bani Umayyah. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan. Tadi ada perbuatan Umar yang menghukum Sabigh bin Asal. Ada Abdullah bin Umar yang berkata, jangan ngaku-ngaku sebagai murid saya. Bagi siapa yang mengingkari takdir, saya berlepas diri dari mereka. Ada perbuatan Salim bin Ahwaz yang akhirnya membunuh siapa tadi? Jahm bin Safwan. Ya, yang menjadi pentolan aliran Jahmiyah. Karena sesuai dengan namanya Jahm bin Safwan, maka alirannya namanya Jahmiyah. Ya, perbuatan mereka ini semua menunjukkan kepada kita bahwa di zaman dahulu kalau ada ahli bid'ah, maka mereka dihajar, dihukum, diboikot. Dan kalau kita lihat ada yang dihukum dengan cara cuma ditahdzir, ada yang sampai dibunuh, itu menunjukkan bahwa cara kita memperlakukan ahli bid'ah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kebid'ahannya. Jangan sampai nanti misal kita meyakini kalau ada orang sholat 5 waktu, lalu kemudian setiap selesai dari sholat mereka zikirnya bersama dan lalu kemudian ada sholat keliling. Tahu ya?
Kemudian kita samakan seperti orang yang di kantor yang nyebar-nyebarkan aliran Syiah misalnya. Kita ketemu di warung, kita bilang, saya tidak mau tegur. Tidak boleh. Karena bid'ahnya tingkatnya berbeda-beda. Syiah itu bisa sampai tahap kufur. Syiah itu bila kita ikuti, maka bisa jatuhkan kita ke dalam kekafiran. Adapun orang melakukan perbuatan sebagian yang kita katakan tambahan-tambahan dalam sholat, maka mereka tetap muslim. Bahkan kita disuruh para ulama untuk tetap sholat di belakang mereka. Tidak boleh misalnya gara-gara ini imamnya nih agak beda cara sholatnya, karena dia misalnya kalau takbir Allahu Akbar dia pelintir-pelintir dulu tangannya. Tidak sama, saya ngajinya nggak gitu. Terus kita tidak mau sholat di belakangnya, tidak boleh. Tetap harus sholat bersama mereka. Kata Nabi SAW, fa in asabu falakum walahum, wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam itu melakukan perbuatan sholat ini dengan cara yang benar, pahalanya buat kalian, buat mereka. Tapi kalau mereka melakukan tata cara sholatnya salah, ada bid'ahnya, maka hanya dosanya ditanggung mereka, sedangkan kalian tetap dapat pahala. Jadi tidak boleh kita misalnya berkata, saya tidak mau sholat di situ karena di situ ada bid'ah yang saya yakini itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Adapun kalau misalnya kita di kantor, kemudian yang maju ini yang Syiah mau jadi imam, ya, dan kita tahu bahwa dia selama ini menyebarkan kesyiahannya di hadapan teman-teman kantor, kemudian kita mundur, nah itu benar. Ya, karena kata Imam Al-Bukhari, sebagaimana juga kata Imam Asy-Syafi'i, saya sholat di belakangnya orang Syiah sama seperti saya sholat di belakang orang Yahudi dan Nasrani. Sah atau tidak sah? Bagaimana hukumnya kalau diimami orang Yahudi? Tidak sah. Ya. Kemudian kita lihat, oh kok maju, mundur kitanya, sholat sendiri. Atau kita ini semuanya mundur, kita bikin jamaah, tidak usah. Loh kenapa? Ini yang tiap hari ngajak orang kajian Syiah ini. Ya. Dan saya sudah pernah tabayun misalnya. Ini benar-benar ngajakin orang nikah mut'ah, kemudian ngajakin orang berpedoman pokoknya pemikirannya itu Iran banget gitu. Atau biar aja dia sholat duluan, silakan. Jadi kalau dia sudah selesai baru kita sholat sendiri. Ya. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Kemudian ada dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahwa apabila ada orang menyebarkan kebid'ahan, maka kita tidak boleh duduk sama mereka. Disebutkan di sini di surat Al-An'am ayat 68. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh duduk sama orang-orang yang mereka menafsirkan Al-Quran maupun Sunnah dengan pemikiran sesuai dengan hawa nafsunya. Di sini ada tafsirnya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang-orang yang masih memperbolehkan untuk duduk bersama dengan ahli bid'ah, yang mereka itu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Ya. Dan sesungguhnya kita tidak harus mengingkari mereka. Jika tidak bisa mengubah keadaan mereka, maka tinggalkan duduk-duduk bersama mereka. Ya, sampai selesai pembicaraan Imam Syaukani karena begitu panjang. Boleh teman-teman berikan catatan di situ. Yang pernah ikut kajian ini dulu di Nasai mungkin sudah pernah dapat catatannya. Berikut ini adalah beberapa dampak buruk duduk bersama orang yang menyebarkan bid'ah. Dampak buruk bila kita duduk-duduk bersama ahli bid'ah.
Yang pertama, meracuni pemikiran kita dengan bid'ahnya. Jadi kalau kita duduk-duduk sama mereka, kadang-kadang mereka mengajarkan kebid'ahan, kemudian diberikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kadang kita tidak paham, lalu akhirnya kita terpengaruh. Akhirnya pemikiran kita ini juga ikut-ikutan rusak. Yang kedua, dampak buruknya adalah yang bersangkutan, maksudnya dianya, semakin yakin dengan bid'ahnya karena didengarkan. Yang bersangkutan atau si ahli bid'ah ini akan semakin yakin dengan kebid'ahannya, semakin kokoh dia, semakin sejati ketika kita duduk sama mereka dan mendengarkan. Dampak buruk yang ketiga, kalaupun kita tidak terpengaruh, orang lain yang melihat kita menganggap orang tersebut benar. Saya ulang, kalaupun kita tidak terpengaruh, ada orang lain lihat kita duduk sama si ahli bid'ah, nanti orang itu mengira si ahli bid'ah ini kebenaran karena kita aja duduk sama mereka. Ya, atau dengan kata lain, orang awam jadi samar-samar tentang bid'ahnya. Misal, kita di kantor punya teman, tadi saya bilang Syiah. Setelah selesai zuhur, karena kebetulan misalnya bulan Ramadan tidak ada makan siang, kita duduk di masjid, dia deketin kita, ya kan? Terus dia ngajak kita bicara. Jadi akhi, mut'ah itu boleh aja. Itu ada sejarahnya. Nabi itu pernah membolehkan para sahabat itu mut'ah. Dan mut'ah gitu. Jadi yang dia ceritakan nikah kontrak ini sesuatu yang syar'i gitu. Ya kan? Yang harus kita lakukan, harusnya kita menghindar, ya tak? Harusnya kita tinggalkan atau kayak bilang, maaf, saya nggak mau dengerin kamu bicara. Tapi kan kita nggak enak nih kadang-kadang. Nah, kalau kita terus duduk sama dia, maka satu, pemikiran kita bisa rusak. Yang tadinya kita nggak Syiah, bisa jadi Syiah nantinya. Yang kedua, kita dengerin dia semakin kokoh dan semakin yakin dengan nikah mut'ahnya. Karena ada yang mau dengerin dia. Yang ketiga, ketika kita duduk, kalaupun kita tidak terpengaruh dan tidak akan mau nikah mut'ah, ada teman kita yang lain mengamati kita duduk sama dia. Ya kan? Lalu melihat, oh kita aja duduk dan ngobrol bareng. Besok-besok kita nggak ada, teman kita yang dipengaruhinya. Lalu dia berkata, loh kemarin aku sudah duduk sama si fulan. Ayo sini coba dengerin. Ini kemarin aku ngobrol begini nih. Jadi nikah mut'ah itu sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi dulu. Nabi suruh para sahabat melakukannya. Ya, padahal ternyata sudah mansukh. Sudah terhapus sebenarnya. Ya. Teman kita yang tidak ngerti apa-apa akhirnya terpengaruh. Besok-besok kita yang nggak Syiah, teman kita yang jadi Syiah. Bermula dari melihat kita duduk sama si Syiah ini. Bisa dipahami? Nah. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, hindari namanya duduk dengan ahli bid'ah. Ada seorang ustadz kita. Beliau dulu punya majelis di salah satu stasiun TV. Dan itu duet bareng sama salah seorang yang punya ajaran bid'ah. Lalu yang lain pun mengingkari, sampai kita akhirnya berhasil kumpul bareng sama syekh, dua orang syekh, saya nggak usah sebut namanya juga. Kita kumpul bareng para asatidzah, saya hitung waktu itu kurang lebih 35 orang. Salah satu yang kita fokuskan adalah beliau yang punya acara di TV. Ustadznya notabene ahlu sunnah, tapi duduk bareng duet sama ahli bidah. Ya.
Apakah ini boleh atau bagaimana? Maka Syekh mengatakan ijtihadmu itu, cara dakwah seperti itu salah. Kenapa? Satu, bisa merusak pemikiranmu. Kamu nggak tahu, kadang-kadang bisa jadi karena kekurangan ilmumu, dia bicara nanti giliran dia yang bicara, kamu terpengaruh. Yang kedua, membuat dia semakin yakin dengan bid'ahnya. Lah kamu aja duduk sama dia. Yang ketiga, kalaupun kamu tidak terpengaruh, masanya yang nonton di TV melihat kamu dan dia saja bisa bareng, maka ini berarti bisa diambil juga ilmunya. Bisa dipahami? Tidak usah direnungi siapa ya, yang mana ya, tidak usah di stasiun yang mana ya. Karena alhamdulillah setelah majelis tersebut, setelah itu beliau pun menghentikan program TV-nya itu. Ya, nggak usah didalami lagi yang mana ya. Karena itu tidak penting, itu hanya sekedar pelajaran saja. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, disebutkan di sini, saya langkahi paragraf yang panjang karena sudah saya tuangkan dalam 3 poin tadi. Kata penulis, bahkan sebagian ulama melarang seseorang untuk menimba atau belajar ilmu dari ahli bid'ah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu 'indal asghir." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang belajar kepada asghir. Siapa itu asghir? Disebutkan di sini, Abdullah bin Mubarak rahimahullah menafsirkan asghir itu artinya ahli bid'ah. Maka di antara tanda-tanda hari kiamat adalah kita belajar kepada ahli bid'ah. Artinya secara tidak langsung, maksudnya ini pengingkaran. Jangan sampai kita belajar kepada ahli bid'ah. Perhatikan teman-teman. Saya pernah bertanya kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Itu pertanyaan saya tahun 2017 di daurah kami di Batu. Saya tidak bisa ingat betul apakah itu saya nanyanya versi lisan atau tulisan, tapi saya bisa pastikan itu pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan saya seperti ini. Di kota kami terdapat seorang yang mengajarkan dan membuka halaqah-halaqah Quran. Notabene beliau adalah orang yang lulus dari sebuah universitas dan dikatakan punya sanad dalam Al-Quran. Akan tetapi kami mendengar bahwa beliau memiliki pemikiran menyimpang, tapi mumpuni dalam Quran. Dan banyak dari murid-murid kami yang belajar kepada kami dalam kajian-kajian kami, mereka ikut halaqah tahsinnya itu. Tuh. Karena memang kami belum punya halaqah sendiri. Sementara orang juga kepengen setelah hijrah itu pengen bisa ngaji lancar. Tapi karena kami belum punya halaqah sendiri, belum punya program tahsin sendiri, maka sebagian dari murid-murid kami mengikuti halaqahnya. Apa yang harus kami lakukan? Selain membuat halaqahnya. Adapun halaqahnya insya Allah kami akan segera bikin. Waktu itu 2017. Nah 2018 akhirnya kita bikin. Dan tajwid mufid sekarang sudah angkatan berapa Wahyu? Wahyu angkatan 9. Sudah angkatan 9. Perangkatan 6 bulannya atau 4 bulan? 4 bulan. Berarti kalau 9 kali 4 36 bulan berarti sudah 3 tahun. Ya. Tapi itu bermula dari kita bikin tim pengajar dulu. Sudah bentuk tim pengajar, ada 14 orang kalau tidak salah. Sekarang sudah berapa pengajar? 19. Ya. Kita bikin halaqah-halaqah. Ada yang waktu itu di Mufid rata-rata. Kemudian pandemi akhirnya online. Sekarang sudah kembali ke offline lagi. Tapi itu semua bermula juga dari keresahan karena sebagian orang yang berkata, kami terpaksa ikut halaqah-halaqah tersebut Ustadz karena kami pengen bisa ngaji. Nah, di asatizah kita belum ada halaqahnya. Bagaimana Syekh? Maka Syekh Ali Hasan berkata begini, belajar kepada ahli bid'ah atau kepada orang yang punya pemikiran menyimpang pada dasarnya tidak diperbolehkan.
pada dasarnya. Dan baru boleh apabila satu, ilmu ini tidak didapat sama sekali di kalangan ahlu sunnah. Bila ilmu yang mau ditimba betul-betul tidak didapatkan dari ahlu sunnah, maka boleh ditimba kepada mereka. Ini syarat satu. Syarat yang kedua, selama proses belajar mereka fokus pada ilmu tersebut dan tidak menyebarkan bid'ahnya. Bila dua syarat ini tidak terpenuhi, maka lebih mending jahil daripada punya pemikiran menyimpang. Mendingan sementara jahil sambil menemukan guru yang dari kalangan ahlu sunnah. Ya, alhamdulillah akhirnya kita punya halaqah tahsin sendiri. Sudah bikin. Dan tidak usah dicari tahu yang mana, karena insya Allah antum juga sudah tahu. Ya. Kita contohkan ke materi yang lain, materi bahasa Arab misalnya. Kalau seandainya ada seorang yang punya pemikiran menyimpang lalu dia bikin kajian bahasa Arab, seperti beberapa tahun yang lalu ada di masjid sanalah, muridnya ada di sini salah satu. Ternyata guru bahasa Arabnya ini memang native speaker, jadi memang asli berbahasa Arab. Tapi konon saya tanya beliau, nanti kadang-kadang setelah selesai dari kajian bahasa Arab, kita dibawakan film-film yang memperlihatkan kehebatan ISIS. Dan saya pernah dialog langsung, memang yang bersangkutan sepertinya lebih suka ke ISIS. Jadi saya bilang harusnya nggak boleh kita belajar, mendingan nggak ngerti baca kitab daripada nanti akhirnya jadi ISIS. Jadi paham ya? Coba kita lihat, apakah tahsin Quran itu hanya didapatkan pada ahli bidah? Apakah di Balikpapan ini tidak ada ustadz ahlu sunnah yang bisa mengajarkan tahsin? Banyak. Ada Ustadz Komar dan Ustadz Edi di Darul Hufaz. Saya punya tim 19 pengajar. Mungkin di daerah Batakan ada timnya Ustadz Jihad. Mungkin di Nasai ada timnya Ustadz Rofi'i. Kita bisa mengajarkan Quran, antum tidak membutuhkan kelas-kelas yang diajar oleh orang yang punya pemikiran menyimpang. Yang kedua, apakah tidak diajarkan ataukah tidak disebarkan kebid'ahannya? Nah, saya tanya ke beberapa orang, ada ikhtilaf. Ada yang bilang, oh enggak kok Ustadz, kami di level awal itu yang ngajar itu salah satunya teman-teman kita juga, jadi itu enggak ada kok. Ada yang bilang begitu. Yang levelnya atas, yang karena kebetulan ustadznya yang ngajar langsung, dia bilang ada kadang-kadang. Karena kadang-kadang kalau kita sudah lagi nggak fokus pelajarannya, itu bisa nyerempet ke politik. Kalau sudah dekat pemilu, ngomongnya ke pemilu. Paling minim pernah kami debat di kelas ini tentang Allah ada di mana. Ya, berarti kan syarat kedua tidak terpenuhi. Begitu. Selanjutnya, mereka juga melarang duduk-duduk dengan ahli bid'ah dan melarang bincang-bincang dengan mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatuhum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan para pengikut hawa nafsu, karena itu bisa menyebabkan hatimu jadi sakit. Kata Ibnu Abbas. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, adraktu khiyaran nasi kulluhum ashabu sunnah wa yanhauna an ashabil bid'ah. Kata Fudail bin Iyad, saya mendapati orang-orang yang terbaik semuanya melaksanakan sunnah dan semuanya melarang untuk bersahabat dengan ahli bid'ah. Kata Hasan al-Basri, ini semua ulama salaf ya, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Jangan kalian duduk bersama pengikut hawa nafsu, jangan kalian berdebat dengan mereka, jangan dengarkan perkataan mereka. Boleh dicatat dekat situ. Ini berlaku terutama untuk yang masih awam. Karena yang masih awam kadang-kadang tidak paham. Adapun yang memiliki ilmu,
bila memang sangat dibutuhkan, bisa jadi mereka duduk bersama mereka dan mendebatnya. Kita sudah contohkan berulang kali perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mendebat orang-orang menyimpang di zaman mereka. Begitu juga ustadz-ustadz kita di zaman sekarang, pernah terjadi dialog-dialog tertentu. Dulu Ustadz Abdul Hakim pernah, Ustadz Yazid dahulu saat jenggot-jenggot mereka masih hitam pernah, Ustadz Zainal Abidin pernah, Ustadz Firanda pernah. Mereka duduk bersama orang yang punya penyimpangan dalam rangka untuk meluruskan pemikirannya. Adapun orang awam, saya kira tidak usah coba-coba, karena khawatirnya malah kita mentok. Setelah mentok tidak bisa jawab, setelah itu malah mencemarkan nama baik ahlu sunnah di Balikpapan. Seperti suatu ketika dahulu di masjid di Kelandasan, ada seorang ustadz, bukan ustadz kita, tapi dikenal orang yang suka membantah ya bid'ah versi masyarakat. Ketemu dengan ahli bid'ahnya yang dari sono. Debat di masjid Kelandasan. Baru debat sedikit, beliau mungkin karena sudah kalah, pertama kalah massa, yang kedua kalah tepuk tangan, kalah cheerleader, ya, sampai kalah hujah, akhirnya langsung pergi. Di YouTube yang ada adalah ahli bid'ah yang bersangkutan berkata, saya pernah ke Balikpapan mendebat Wahabi, belum apa-apa langsung lari. Bagi dia kebanggaan, bagi kita ini mencemarkan, karena alhamdulillah memang kebetulan dia juga bukan ustadz kita. Bisa dipahami ya? Ada ustadz kita diantara yang jago-jago begitu, diantaranya kalau di sini Ustadz Azmi. Karena Ustadz Azmi itu, saya bilang nerve-nya itu agak tone abad di bawah gitu, nggak gampang tersulut, nggak gampang ngamuk, nggak gampang terpancing, sehingga kalau debat itu bisa tenang. Nah, beliau pernah mengajak debat salah seorang tokoh ahli bid'ah di Balikpapan ini, dia bilang tapi debatnya pakai bahasa Arab. Gitu. Dan yang bersangkutan tidak mau karena memang tidak bisa. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Demikian tadi beberapa ayat, kemudian tafsir para ulama sampai perkataan salafus saleh yang mereka melarang kita untuk duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Keburukan dari duduk dengan ahli bid'ah ada 3. Khawatir kita juga jatuh ke dalam bid'ahnya karena teracuni pemikiran kita. Orang yang bersangkutan merasa semakin yakin dengan bid'ahnya. Orang lain yang melihat kita khawatirnya nanti juga terpengaruh karena menganggap
si ahli bid'ah ini juga orang yang memiliki kebenaran. Yang belum saya sampaikan di sini, boleh teman-teman catat, contoh orang-orang yang dulu ahlu sunnah berubah jadi ahli bid'ah gara-gara sama ahli bid'ah. Contoh orang yang dahulunya ahlu sunnah kemudian berubah jadi ahli bid'ah karena gaulnya sama ahli bid'ah. Dahulu ada seorang yang bernama Nafi' bin Azruq. Nafi' bin Azruq ini gak main-main gurunya. Gurunya adalah Ibnu Abbas, salah seorang ulama sahabat Nabi, salah seorang ahli ilmu di kalangan sahabat Nabi. Ini gurunya. Nafi' bin Azruq ini jadi khawarij gara-gara ngumpul sama khawarij. Padahal ini muridnya Ibnu Abbas. Ada seorang laki-laki di zaman dahulu namanya Imran bin Hittan. Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini juga salah seorang ahlu sunnah di zaman dahulu. Punya sepupu yang dia nikahi, yang sepupunya ini khawarij. Akhirnya jadi khawarij. Soalnya konon dia dinasihati teman-temannya, hati-hati sama sepupumu, itu cewek khawarij. Kata Imran, kita kan laki-laki, nanti kita yang ngatur. Ternyata istrinya yang ngatur. Kan memang berapa banyak rumah tangga yang ternyata istrinya lebih dominan dari suaminya. Ada sebagian laki-laki yang dia bilang, saya nikahi si perempuan itu meskipun Nasrani, insya Allah nanti dia jadi Muslim. Ternyata dia yang jadi Nasrani. Ya. Adapun orang-orang di Indonesia, saya tidak bisa sebut nama-nama mereka. Tapi ada sebagian dari mereka yang dulu ustadz ahlu sunnah. Di antara mereka ada yang senior-senior bahkan. Ketika akhirnya mereka terbiasa duduk-duduk bersama ahli bid'ah, sekarang mereka jadi orang-orang yang justru memusuhi dakwah sunnah ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan, bagaimana menyikapi ajakan duduk dan kumpul bareng dengan keluarga yang masih kafir? Kegiatannya rutin tiap bulan. Saya kira tergantung duduk dan ngumpul ini ngapain. Apa manfaat yang didapat? Lalu kemudian apakah kita bisa mempengaruhi mereka untuk mereka menjadi seorang muslim? Bila tidak ada manfaat, kemudian juga kita tidak bisa mempengaruhi mereka, maka tidak usah ngumpul sering-sering. Ya, tapi cukup sebatas kebutuhan saja. Terus di sini ada pertanyaan, saya punya teman lama mengaji, tapi akhlaknya buruk, suka usil dan kata-katanya buruk. Bagaimana sikap saya? Apakah menjauhinya? Sikap kita terhadap teman yang sudah lama ngaji tapi akhlaknya buruk, bila memungkinkan maka kita nasihati. Bila tidak memungkinkan, maka kita kadang bisa menghibahi kepada orang yang kira-kira bisa menasihati. Nah Ustaz, masa kita disuruh gibah? Tadi saya sudah bilang ada berapa gibah yang boleh? 6. Di antaranya adalah ghibah untuk memberitahukan kepada seseorang yang sekiranya bisa menasihati untuk sampai nasihat tersebut pada dirinya karena kita tidak sanggup. Misal kita punya teman yang sudah lama ngaji tapi suka ngutang dan gali lubang tutup lubang. Masalahnya dia lebih tua. Kita usia misalnya 20, dia 45 tahun. Kita nggak enak nasihatinya. Nah, akhirnya suatu ketika kita ketemu sama Ustadz, misalnya Ustadz Rofi. Misal saja orang yang bersangkutan sering ngaji sama Ustadz Rofi atau sama Ustadz saya lah. Terus Ustadz, saya mau bicara 4 mata. Gini Ustadz, ada ikhwan namanya Fulan. Dia ini gini Ustadz, gini. Nah ini kita nggak bisa nasihatin. Sepertinya yang bisa nasihatin itu Ustadz. Nah, ini dalam rangka cari solusi dan kita ceritanya hanya kepada orang yang sekiranya bisa membantu. Maka ini ghibah yang boleh. Ya saya kira mungkin begitu salah satu solusinya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.